Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang mendesain media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Muyassaro SSMPD, disusun oleh Anggi Vila Rahmawati, Dea Ayu Ananda, Rizka Ayu Oktaviani, dan Sita Mutaharo. Indikator pembahasan. Pengertian media. Media merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Melalui media, proses pembelajaran bisa lebih menarik dan menyenangkan. Misalnya, siswa yang memiliki ketertarikan terhadap warna, maka dapat diberikan media dengan warna yang menarik. Dengan menggunakan media berteknologi seperti halnya komputer, amat membantu siswa dalam belajar seperti belajar menghitung, membaca, dan memperkaya pengetahuan. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasi, memerankan, dan lain-lain. Fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi atensi. Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua, yaitu fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, kesederhanaan secara umum mengacu kepada sejumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan peserta didik menangkap dan memahami pesan yang disajikan visual itu. Yang kedua, penekanan. Meskipun penyajian visual dirancang sesederhana mungkin, seringkali konsep yang ingin disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang akan menjadi pusat perhatian peserta didik. Yang ketiga, keterpaduan. Ia mengacu kepada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi bersama-sama. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sebagai suatu keseluruhan yang dapat dikenal dan dapat membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual non-proyeksi. Media visual non-proyeksi merupakan jenis media yang sering digunakan dalam pembelajaran karena penggunaannya sederhana, tidak memerlukan banyak kelengkapan, dan relatif tidak mahal. Yang kedua, media visual proyeksi. Perkembangannya produk-produk teknologi informasi dan komunikasi dan komputer dewasa ini memungkinkan media visual pembelajaran dapat ditampilkan dalam alat proyeksi atau proyektor. Yang ketiga, media audio. Media audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Media audio berfungsi merekam dan memancarkan suara manusia, binatang, dan lain-lain dan untuk tujuan interview. Yang terakhir, media audio visual. Media ini dapat menampilkan unsur gambar atau visual dan suara atau audio secara bersamaan pada saat berkomunikasi, pesan, dan informasi. Prinsip media pembelajaran. Prinsip yang pertama, yaitu prinsip efisien atau hemat atau cost factor. Artinya, apakah media yang dipilih dapat terjangkau pengadaannya. Guru bahasa Indonesia harus benar-benar mampu memilih media bahasa Indonesia sesuai dengan jangkauan guru dan sekolah. Jadi, seorang guru bahasa Indonesia tidak meninggalkan prinsip ini. Yang kedua, prinsip ketersediaan atau availability factor. Maksudnya, apakah media yang dipilihnya itu benar-benar tersedia pada saat dibutuhkan. Hal ini biasanya dilupakan guru pada saat menentukan media pembelajaran atau BI. Misalnya, guru sudah menentukan media pembelajaran tertentu, ternyata pada saat media itu dibutuhkan tidak tersedia.
Prinsip yang selanjutnya ialah prinsip teknis atau technical quality, yaitu apakah media memenuhi persyaratan teknik sehingga dapat dibaca, dilihat, atau didengar dengan jelas. Mengingat bahwa media berfungsi untuk memudahkan proses pembelajaran di kelas, media yang dipilih guru harus benar-benar memenuhi persyaratan teknis tersebut. Prinsip yang terakhir ialah prinsip penggunaan atau technical know-how, yaitu apakah tenaga pengajar dapat menggunakannya dengan tepat. Jika seorang guru bahasa Indonesia sudah menentukan media pembelajaran yang akan digunakan, guru yang bersangkutan juga harus benar-benar dapat mengoperasikan media itu dengan baik. Ketidakterampilan guru dalam mengoperasikan media akan mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas. Kriteria media pembelajaran. Yang pertama, kemampuan mengakomodasikan penyajian stimulus yang tepat, baik visual atau audio. Yang kedua, mampu mengakomodasikan respon siswa yang tepat, tertulis, audio, atau kegiatan fisik. Yang ketiga, kemampuan mengakomodasikan umpan balik. Yang keempat, pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi atau stimulus dan untuk latihan dan tes. Sebaiknya latihan dan tes menggunakan media yang sama. Yang kelima, tingkat kesenangan atau preferensi lembaga, guru, dan pelajar, dan keefektifan biaya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.